Film ini berjudul Kung Fu Callmaster yang rilis pada tahun 1993. Kisah ini diadaptasi dari novel Pedang Langit dan Golok Naga karya Jin Yong. Sedangkan aktor pemeran di film ini diantaranya Jet Li, Sarla Chung, Chon Lin Chow, Brian Long, Sammo Hung, serta beberapa aktor terkenal lainnya. Tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Legenda mengisahkan tentang dua pedang pusaka yang mempunyai kekuatan luar biasa, yakni Pedang Langit dan Golok Naga yang sebelumnya merupakan pedang besi hitam warisan Yang Guo kepada Guo Jing dan Huang Rong sebelum dia meninggalkan dunia persilatan, yang telah ditempa ulang oleh mereka berdua. Selain itu, teknik jurus 9 bulan serta taktik perang Yu Fei warisan mereka berdua juga diselipkan dalam kedua pedang tersebut. Konon yang memiliki kedua pedang itu akan menguasai dunia persilatan. Sejak saat itu, demi mendapatkan kedua pedang pusaka ini menyebabkan banyak pertumpahan darah. Perlahan-lahan terbentuk dua kelompok saling berseberangan. Kelompok pertama dipimpin oleh Shaolin, merupakan gabungan dari 6 perguruan, yakni Shaolin Sindri, Wutang, Yimei, Kunlun, Kungtung, dan Huasan. Sedangkan kelompok kedua merupakan pengikut ajaran dari Persia. Mereka menyebut dirinya Sekte Ming yang bermarkas di Bukit Puncak Terang. Namun, mereka disebut juga sebagai Sekte Iblis dari kelompok lainnya. Di Sekte Ming sendiri terbagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh 4 raja pelindung yang berilmu tinggi. Di antaranya Ratu Naga Ungu, Raja Elang Putih, Raja Singa Emas, dan Raja Kelawar Hijau. Salah satu pendekar Wutang, sekaligus murid dari Chang San Feng, orang yang berhati mulia serta berbudi luhur, ingin menghentikan peperangan ini. Dia bernama Chang Suisan. Di sisi lain, dia menjalin asmara dengan putri Raja Elang Putih dari Sekte Ming yang bernama Yin Susu, serta menjalin persaudaraan dengan Raja Singa Emas. Sedangkan Raja Singa Emas telah membuat keributan di 6 perguruan besar demi merebut Golok Naga yang nantinya akan digunakan untuk balas dendam keluarganya yang telah dibantai oleh gurunya sendiri yang bernama Cheng Kun. Oleh karena itu, Raja Singa Emas jadi buronan 6 perguruan besar. Demi merahasiakan keberadaan saudaranya itu, Chang Suisan dan Yin Susu mengajak Raja Singa Emas pergi mengasingkan diri ke sebuah pulau terpencil yang dinamai Pulau Es dan Api. Hingga Chang Suisan di pulau itu menjadikan Yin Susu sebagai istrinya dan melahirkan seorang putra bernama Chang Moke, yang nantinya disebut sebagai Tioboki atau Chang Wuji. Tahun demi tahun telah berlalu, hingga tibalah peringatan ulang tahun Chang San Feng yang ke-100. Sebagai murid yang berbakti, Chang Suisan membawa istri dan anaknya hendak kembali ke Wutang untuk mengunjungi gurunya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu 2 master kungfu yang terkenal dengan jurus tapak es Xuan Ming yang ingin mengetahui keberadaan Raja Singa Emas, sehingga Moket disandra. Untungnya, Chan San Feng segera datang ke sana. Lalu berhasil mengalahkan salah satu dari master tapak es dan menyandranya. Sehingga mereka sepakat melakukan pertukaran. Di tengah pertukaran itu, master tapak es memukul Moke sehingga Moke terluka parah. Kedua master tapak es itu merasa tidak mampu mengalahkan Chan San Feng, lalu mereka kabur dari sana. Sedangkan Moke yang terluka parah itu segera dibawa ke Wutang untuk diobati. Sudah segala cara yang digunakan Wutang untuk mengobati Moke, namun semua itu tidak membuahkan hasil. Moke yang malang itu terus merasa tersiksa dengan dinginnya racun tapak es di dalam tubuhnya. Di saat yang sama, Wutang kedatangan 6 perguruan besar. Mereka memaksa Chang Suisan untuk mengadakan keberadaan Raja Singa Emas.
Namun Chang Sui-san menolak untuk mengatakan dan pertarungan pun terjadi. Chan San Feng segera tiba di sana dan dia memberi pelajaran kepada biksuni kejam itu serta mengambil pedang langit milik biksuni itu dan akan dikembalikan 7 tahun kemudian. Karena tekanan dari berbagai pihak, Chang Sui-san mengatakan kepada gurunya akan mengatasi permasalahan yang dia buat. Kemudian, di tengah para pendekar di sana, dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mengkhianati saudaranya, namun juga tidak mau ada pertumpahan darah di perguruannya, sehingga dia pun memilih untuk mengorbankan dirinya. Moke yang melihat ayahnya itu pun menangis dan mengejarnya. Lalu dia bertanya kepada ibunya, kenapa ayahnya bisa meninggal. Yin Susu bangkit dari sana mendekati biksu Shaolin dan berbisik kepadanya. Dia berpura-pura memberitahukan keberadaan Raja Singa Emas. Di tengah keributan para pendekar untuk mengetahui apa yang dibilang Yin Susu kepada biksu Shaolin tadi, Yin Susu mendekati anaknya lalu berpesan kepada anaknya, jangan mudah percaya dengan wanita, semakin cantik dia semakin pandai dia berbohong. Setelah itu dia pun bunuh diri sambil mendekap anaknya. Singkat cerita, Moke pun telah tumbuh dewasa dan masih menyimpan manisan pemberian ibunya. Tidak berselang lama, kakek gurunya menemuinya di sana. Lalu dia mengatakan kepada Moke bahwa dia teringat bahwa ada satu jurus Shaolin yang bernama jurus 9 matahari yang dapat menyembuhkan racun dingin tapak esnya. Namun pemilik jurus ini sudah bunuh diri, loncat ke jurang karena kalah melawan kakeknya waktu itu. 7 tahun telah berlalu, utusan dari perguruan Imei, pemilik pedang langit itu datang ke Wutang untuk mengambil kembali pedang langitnya. Utusan ini bernama Zhou Ziruo, salah satu murid tercantik Imei yang berbakat. Karena murid Imei sudah jauh datang ke Wutang, oleh karena itu dia pun diminta istirahat beberapa hari di sana. Keesokan harinya, Jingsu mendapat mandat dari gurunya untuk mengurus segala urusan Wutang selama 3 bulan ke depan karena para gurunya akan menemani kakek gurunya berlatih pedang Tai Chi di tempat pertapaan. Di malam harinya, Moke memergoki temannya yang sedang mengintip murid Imei yang akan mandi. Gadis ini mengatakan dia merasa takut jika sendirian. Akhirnya dia pun meminta Moke untuk menemaninya. Ternyata Jingsu bersengkongkol dengan Zhou Ziruo untuk mengerjai Moke. Moke yang tidak bisa kungfu itu dikeroyok oleh temannya Jingsu. Hingga seorang gadis bergaun merah mencela perbuatan mereka dari atas sana. Kemudian dia pun turun untuk membela Moke. Karena hebatnya kekuatan pedang langit, mereka pun kabur dari sana. Hingga sampai di ujung tebing mereka berdua terpojok lalu terjatuh ke jurang akibat terkena serangan pedang langit dari murid Imei itu. Setelah selamat dari terjatuh ke lembah jurang itu, Xiao Zhao akhirnya mengetahui bahwa Moke adalah cucu dari Raja Elang Putih, kemudian dia bersumpah akan melayaninya. Mereka dikagetkan dengan kehadiran orang tua aneh dan ternyata itu adalah biksu Kokui Shaolin yang menguasai jurus 9 matahari yang pernah dikalahkan oleh Chan San Feng.
Biksu koki ini kemudian menawarkan akan mengajari jurus 9 matahari kepada Moke dengan syarat dia harus menghina kakek gurunya, namun Moke menolaknya. Kemudian, Moke menipu biksu koki agar dirinya memaksakan untuk mengajarkan jurus 9 matahari kepada Moke. Jurus 9 matahari tahap pertama pun telah diajarkan kepada Moke hingga racun es di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit dikeluarkan. Sedangkan di Wutang, Qingsu berbohong mengatakan bahwa Moke telah terjatuh ke jurang karena dipukul oleh wanita iblis. Di sisi lain, Moke berhasil diajarkan pamungkas dari jurus 9 matahari oleh biksu koki itu. Kemudian Moke berterima kasih kepada biksu koki itu karena telah diajari jurus 9 matahari. Biksu koki itu pun marah karena merasa tertipu oleh Moke. Mereka pun berhasil keluar dari lembah itu. Saat di sebuah kedai, mereka mendengar percakapan bahwa aliran putih akan menyerang sekte iblis yang tak lain adalah sekte Ming. Dan secara tidak sengaja dia bertemu dua orang master yang memukulnya dengan tapak es Wan Ming waktu dia kecil. Di Shaolin, 6 perguruan putih sedang membahas cara menjebak sekte iblis. Mereka berencana menggunakan seseorang untuk menyamar menjadi Chang Moke, cucu Raja Lang Putih dari sekte itu. Tidak berselang lama, taktik yang akan digunakan itu terlebih dahulu sudah diketahui oleh Raja Kelawar Hijau dari sekte iblis yang kebetulan datang ke sana. Hingga Raja Kelawar Hijau telah tiba di markas sekte Ming dan memberitahukan bahwa sekte putih akan menggunakan seseorang menyamar sebagai Chang Moke, cucu dari Raja Lang Putih, untuk menghancurkan sekte Ming dari dalam. Mereka pun bersiap akan menghabisi siapa saja yang datang kepada mereka dengan mengaku sebagai Chang Moke. Sedangkan di tempat lain, Moke bersama Xiao Zhou sedang mengawasi dari kejauhan kedatangan 6 perguruan putih menuju Bukit Puncak Terang untuk menyerang sekte Ming. Pertarungan antara 6 perguruan putih melawan sekte Ming pun terjadi. Pertumpahan darah dari kedua belah pihak tidak dapat terhindarkan lagi. Sedangkan Xiao Zhou yang terpergoki oleh prajurit sekte Ming itu mengaku bahwa dia bersama Chang Moke, cucu dari Raja Lang Putih. Dengan pengakuan seperti itu, akhirnya mereka pun dikejar oleh prajurit sekte Ming. Akhirnya mereka pun ikut bertarung melawan sekte Ming di sana. Zhou Jiruo dan gurunya pun menyadari bahwa sampai saat ini Moke masih hidup. Sedangkan Moke bersama Xiao Zhou pergi meninggalkan pertarungan itu. Hingga mereka sampai di depan area terlarang sekte Ming. Karena terdesak dikejar oleh prajurit sekte Ming, mereka pun masuk ke tempat terlarang itu. Di sini dia melihat seseorang berpakaian biksu Shaolin sedang menghina bekas mayat yang ada di depannya. Dialah yang bernama Cheng Kun, mantan dari guru Raja Singa Emas. Moke pun mengetahui bahwa biksu Shaolin itu yang menghasut 6 perguruan besar untuk menyerang sekte Ming. Hingga pertarungan pun terjadi di sana.
Biksu itu pun kabur dari sana dan Moke bersama Xiao Zhou terjebak di sana. Setelah sekian lama mereka terjebak di sana, Xiao Zhou secara tidak sengaja menemukan sebuah tulisan yang isinya orang yang datang ke sana hendaklah berlutut 3 kali di depan tengkorak itu, jika ingin bisa keluar dari sana. Tanpa berpikir panjang, Xiao Zhou pun berlutut 3 kali dan beberapa dinding pun terjatuh di sana. Ternyata dinding-dinding batu ini berisi petunjuk manual teknik jurus memindah langit dan bumi. Dan bagi siapa yang berhasil menguasainya, maka akan bisa membuka pintu itu. Singkat cerita, Moke pun mampu menjebol pintu batu itu dengan jurus memindah langit dan bumi yang dia berhasil pelajari. Dia pun menjelaskan kepada mereka di sana bahwa terjadinya permusuhan antara sekte Ming dengan 6 perguruan besar disebabkan oleh hasutan Cheng Kun untuk mengadu domba antar mereka. Kemudian, Moke menjelaskan bahwa saat ini Cheng Kun sedang bersembunyi di Shaolin. Kemudian, salah satu anggota Shaolin tidak terima dengan perkataan Moke itu. Dia pun menantang Moke untuk berduel dengannya, dengan syarat jika dia kalah maka pihak Shaolin akan mundur dari sana. Kemudian orang terkuat di perguruan Mei menantang Moke berduel walau pedang langit berada di tangannya. Namun dengan jurus memindah langit dan bumi, Moke berhasil selangkah lebih cepat menyerang biksu kejam itu. Namun tidak terduga, Jiruo murid biksu kejam itu menyerang Moke dari belakang dengan pedang langitnya hingga dia terluka akibat tusukan pedang. Karena Moke terluka parah, perguruan Huasan menghasut perguruan lainnya untuk segera menghabisi sekte iblis sekalian. Tapi itu dicegah oleh guru-guru Moke dari Wutang membela Moke beserta sekte Ming. Setelah 6 perguruan besar pergi meninggalkan sekte Ming, para anggota sekte Ming mengangkat Moke sebagai ketua sekte baru karena telah berhasil menyelamatkan sekte Ming serta telah menguasai jurus memindah langit dan bumi, yakni jurus yang hanya dimiliki oleh penerus kedua sekte Ming. Sekilas Moke menolak tawaran itu, namun karena dipaksa oleh para anggota sekte Ming, akhirnya dia pun menerimanya. Kemudian dia pun menurunkan perintah agar semua sekte Ming sementara waktu mundur menuju persembunyian untuk memulihkan diri. Kini Moke menjadi ketua sekte Ming. Pada suatu hari, ada kabar mengatakan bahwa 5 guru Wutang telah diserang oleh pihak Shaolin dengan sebuah racun yang dapat melemahkan tenaga dalam dan melumpuhkan semua jurus yang dimiliki. Moke yang mendengar itu segera pergi bersama rekan-rekannya untuk mencari tabib dan obat penawarnya. Namun, semua tabib dan obat penawarnya sudah diboking oleh 1 orang. Dan diketahui orang itu tinggal di sebuah villa hijau yang tidak jauh dari sana. Hingga tibalah mereka di sana untuk menemui orang yang dicarinya. Diketahui orang ini bernama Cao Min. Ternyata orang yang pernah dilihatnya di kedai dahulu. Sedangkan Raja Kelawar Hijau mengambil sebuah pedang di sana yang dicurigainya adalah pedang langit. Setelah dibukanya ternyata itu pedang palsu dan merupakan jebakan buat mereka. Mereka baru menyadari bahwa pedang tadi berisi serbuk racun yang membuat mereka terjatuh kehilangan tenaga dalamnya. Moke pun kembali ke tempat wanita tadi untuk meminta obat penawarnya. Karena Moke merasa kesal dibuat oleh wanita itu, dia pun terpaksa menggunakan jurus membalik langit dan buminya. Namun cara itu pun tidak menggoyahkan pemikiran wanita itu. Lalu wanita itu menawari Moke obat penawarnya dengan memberinya 3 syarat. Di tempat lain, rekannya sudah didatangi biksu kejam itu. Untuk mengulur waktu, Xiao Zhou pun menerima tantangan biksu itu untuk menerima 3 pukulan darinya.
Benar saja, Xiao Zhou yang terkena pukulan itu langsung terlempar dan muntah darah. Namun, pukulan ketiga dari biksu itu pun mampu dia tahan, bahkan membuat biksu itu terlempar. Ternyata Moke sudah berada di belakang Xiao Zhou untuk membantunya. Tidak lama kemudian, Cao Min datang ke sana mengingatkan Moke dengan 3 syaratnya. Singkat cerita, Moke beserta rekannya datang ke Shaolin meminta pertanggungjawaban terhadap para guru hutang yang terluka. Ternyata mereka mendapati Shaolin telah diserang oleh kelompok orang yang belum diketahuinya. Moke pun segera meninggalkan Shaolin untuk menuju ke Wutang karena diketahui Wutang merupakan target selanjutnya dari kelompok itu. Sedangkan di Wutang, Qingsu telah berkhianat menikam kakek gurunya dengan belati. Tidak berselang lama, 2 master tapak es juga datang ke sana. Pertarungan pun terjadi. Hingga Moke bersama Xiao Zhou tiba di sana, pertarungan pun terjadi kembali. Tidak berselang lama, dari pintu masuk datang seorang wanita kemarin. Ternyata Master Tapak Es merupakan bawahan dari wanita itu. Dengan 3 syarat itu, dia pun meminta Moke untuk tidak menggunakan jurus 9 matahari dan jurus pembalik langit dan bumi saat bertarung melawan bawahannya. Moke pun langsung menyanggupi itu, lalu dia meminta arahan kakek gurunya untuk mengajarinya kungfu. Benar saja, dia kewalahan melawan 2 master tapak es dengan jurus yang dia baru pelajari dari kakek gurunya. Kemudian, kakek gurunya meminta Moke agar melupakan semua jurus yang dia pelajari dan melakukan apa saja yang bisa dia lakukan saat ini. Akhirnya, Moke pun memahami inti dari jurus Tai Chi. Dia pun menghajar balik kedua master tapak es dengan jurus itu. Sedangkan Cao Min pergi dari sana sambil mengingatkan Moke dengan 1 syarat yang belum dia lakukan. Dan nantinya 1 syarat itu akan ditagihnya setelah bertemu kembali. Terima kasih telah menonton sampai akhir cerita. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.